Baru sadar, aku makin kesini makin dekil. Halo guys, assalamualaikum. Oh, ibu-ibu yang lain dekilnya itu pas waktu hamil lah. Kok aku pas anak udah brojol baru dekil. Aku tuh sempat tantrum guys karena anak aku itu dibilang item ireng. Jadi di sini mamaknya tambah males buat perawatan. Gak pernah juga sih mamak itu perawatan yang bagaimana-bagaimana, cuman rajin pakai skincare dan hand body. Sekali luluran, tapi untuk saat ini kayaknya udah nggak bisa deh untuk mengerjain karena memang ini fase lelahnya mamak, yaitu lagi di fase mengurusi si bayi. Jadinya waktu mamak itu banyak terfokus ke bayi sampai-sampai pekerjaan rumah mamak banyak yang keteteran seperti mencuci baju ini guys. Tapi hatiku itu terenyuh dengan sebuah komentar seperti ini bunyinya guys. Komentar sederhana tapi membangunkan semangatnya mamak. Lelahnya bunda mengurus anak itu adalah impian kami para ibu-ibu yang belum diberi anak. Masya Allah, aku itu sering banget mengeluh dengan kelelahanku sekarang, yaitu mengurus anak, 2 anak, dan mengurus rumah sekaligus tanpa bantuan siapapun termasuk pak suami. Jadi pak suami itu hanya fokus di dalam bekerja guys. Jadi urusan rumah itu semuanya aku yang handle, termasuk urusan rumah, urusan anak, pokoknya semua yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan yang tidak aku kerjakan hanyalah mencari uang guys. Jadi urusan keuangan itu dihandle oleh pak suami. Bunda-bunda jangan salpok sama si botol cola ini, tuh bukan cola tapi sunlight guys. Jadi di sini aku mau ngegiling dulu sambil nunggu digiling. Aku mau ngelipatin baju kerjanya pak suami. Ini baju kerja ya guys. Jadi kalau masih ada item-itemnya mohon dimaklumi karena pak suami itu kerjanya ngebengkel guys. Jadi berurusan dengan yang kotor-kotor. Aku sebagai istri sudah sekuat tenaga untuk mencucikan baju pak suami ini bagaimana agar terlihat bersih. Dari yang aku sikat, aku giling di mesin cuci, aku pakaikan sunlight, aku pakaikan pemutih, tapi yang namanya oli-oli hitam-hitam tetap susah untuk dihilangkan, apalagi ini baju sudah dipakai berulang-ulang berkali-kali dan setiap hari. Iya, mau bagaimana lagi, jangankan aku, ibu mertua pun dulu waktu mencucikan baju pak suami aku ya begini-begini saja karena memang oli sebagian gak bisa hilang. Yang penting bajunya tuh udah dicuci, udah bersih, udah wangi, dan kalau berdekatan dengan orang ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan ya, begitu ya guys. Saat mamanya lagi sibuk buat ngelipat baju, si abang malah sibuk juga dengan main-mainin si baskomnya ini guys. Aku teriak marahin kakak, tapi aku sadar lahirinnya sakit, ngidaminnya capek. Masa iya kalau masih bisa ditahan-tahan emosiku ya aku tahan-tahan, tapi kalau nggak bisa keluar deh malampirnya. Mana nih anak bayinya, kok santai bener. Di videoku kali ini aku nggak menampilkan anak bayi aku karena aku bikin video ini di malam hari guys. Kok nyucinya malam sih bun, kan nggak boleh lah. Aku kan nggak tahu guys, entah boleh entah enggak, tapi di sini aku nyuci malam karena kalau semua aku kerjakan pagi hari itu nggak sempet guys, apalagi anak bayi aku itu pagi itu dia aktif bangun. Malah yang duluan bangun itu anak bayi aku guys, karena anak bayi aku tuh subuh-subuh sudah bangun saat mamanya masih ngantuk. Kadang si bayi masih bangun di saat aku ngantar kakaknya sekolah, tapi kadang juga dia sudah tertidur kembali. Nah, di saat bayiku tidur di pagi hari itu, waktunya itu kupakai buat memasak. Jadi sekarang waktu memasak aku itu sudah nggak teratur. Kalau sebelum ada bayi itu yang aku prioritaskan itu adalah memasak, tapi sekarang kalau sudah punya bayi ya bayi duluan lah. Karena kalau bayiku nggak diheranin dia bakal tantrum dan ngereok guys. Apalagi sekarang dia sudah tahu ada orang sama nggak ada orang. Ya iyalah kan, tambah besar tambah pinter ya, begitulah bunda. Bayi tambah pinter, kitanya tambah repot. Apalagi anak aku dari newbornnya sudah bau tangan, newborn ke toddler tambah repot. Tetapi aku harus ingat slogan potnya aku adalah impian para ibu-ibu di luaran sana. Masya Allah, Yulis ditingkatkan lagi semangatnya, dikuatkan lagi badannya. Nih anak-anakmu bisa tumbuh dengan baik dan berkata, ibu yang terbaik adalah ibuku, mama yang strong adalah mamaku, ibu yang hebat adalah ibuku. Amin. Sini juga aku mau mendoakan para bunda-bunda di luar sana yang belum diberi keturunan.
keturunan semoga segera diberi, amin. Dan para perempuan di luar sana yang masih mencari jodohnya semoga diberi jodoh yang terbaik, yang bisa menjadi imam di dalam rumah tangga, yang menjadi suami yang baik untuk istrinya, pengertian, yang mau membantu pekerjaan ibu rumah tangga. Hehe, curhat. Ya, iya bun, aku tahu setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing, jadi jangan pernah bandingkan rumah tanggamu dan rumah tangga orang lain. Jangan pernah juga menengok terlalu ke atas, nanti kalau jatuhnya sakit. Dan jangan membandingkan antara kehidupanmu dan kehidupan orang lain, nanti jadinya penyakit hati ya bun. Jadi banyakin syukur, sabar, ikhlas, dan banyakin senyum, jadi orang nggak tahu kalau kita sedang punya masalah. Karena percuma juga orang tahu bun, bukannya orang itu ngebantu, tapi malah kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya bun, mentertawakan kita, mencemooh kita. Jadi bisanya itu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dari yang namanya curhat yang terlalu sensitif. Karena kita nggak tahu teman kita yang sekarang ini akan baik untuk selamanya atau akan berubah suatu saat nanti. Jadi teman baik itu sepertinya menurut aku ya bun, sesuai pengalaman aku, teman itu hanya sebatas teman. Yang paling baik itu hanya orang tua kandung kita yang menerima kita apa adanya, selalu ada untuk kita, tidak pernah meninggalkan kita di saat kita jatuh. Malah orang tua lah yang paling support, mendukung agar kita terus bangkit dan bangkit tanpa minta balasan apapun. Nah, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Semoga kita semua bisa sukses di dunia konten kreator dan gajinya bisa mengubah kehidupan kita jadi lebih baik.